Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bab 4, bab peluang, bagian kedua. Bagian pertamanya adalah kaidah pencacahan. Bagian kedua adalah peluang kejadian. Sebelum kita masuk ke materi-materi peluang, ada baiknya kalian baca terlebih dahulu buku-buku yang kalian punya tentang peluang. Kemudian, istilah definisi-definisi berikut. Yang pertama, definisi percobaan. Yang kedua, definisi ruang sampel. Kemudian, definisi titik sampel. Jika di buku panduan kalian, misal di LKS, di buku cetak, atau di buku paket, dirasa kalimatnya terlalu sulit untuk dipahami, kalian juga boleh googling. Silahkan cari kalimat yang lebih mudah untuk dipahami. Oke, kemudian perhatikan materi berikut. Perhatikan contoh berikut. Pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6, pasti kalian masih ingat ya, ketika kecil dulu pernah bermain monopoli atau halma atau ular tangga yang salah satu aturannya harus menggunakan dadu. Dadunya berbentuk kubus. Kemudian sisi dadu tersebut, sisi kubus tersebut ada 6. Di masing-masing sisi diberi titik. Ada titik 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya sampai titik 6. Nah, titik-titik tersebut yang ada di masing-masing sisi itulah yang disebut sebagai mata dadu. Kemudian, pada dadu tersebut ada mata 1 sampai 6. Jika ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu ada nama himpunannya. Ruang sampel itu biasanya simbolnya S. Kemudian ada tanda sama dengan. Kemudian ada tanda kurung kurawal. Kemudian tiap anggotanya dijeda oleh tanda koma. Maka itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Saya ulangi. Ruang sampel simbolnya S. Gunakan tanda sama dengan. Kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian di dalamnya dijeda oleh tanda koma. Kemudian, titik sampel adalah penulisan anggota ruang sampel tanpa menggunakan notasi pembentuk himpunan, tanpa nama himpunan, tanpa tanda sama dengan, tanpa kurung kurawal. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 begitu saja. Kemudian, jika ditulis masing-masing sebagai himpunan, 1 ini sebagai begini, nah 1, 2, 3, atau dan seterusnya sampai 6, maka dia sebagai kejadian sederhana. Begitu cara penulisan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian sederhana. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini mengingatkan kita pada uang koin ya. Pada percobaan melempar sekeping uang logam, tentukan ruang sampel. Perhatikan, pada uang tersebut punya dua sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Maka ruang sampel untuk sekeping uang logam, ruang sampelnya adalah angka, kemudian gambar, begitu. Banyaknya anggota ruang sampel bagaimana? NS adalah 1, 2. 2. Titik sampel, maka titik sampel adalah cara menuliskan anggota ruang sampel tanpa notasi pembentuk himpunan. Hanya A, G, begitu saja. Berikutnya, pada percobaan melempar sebuah dadu dan sekeping uang logam. Dadu dan sekeping uang logam. Nah, perhatikan tabel. Di sini sudah disediakan dadu, matanya 1 sampai 6. Kemudian uang logam, sisinya angka dan gambar. Nanti terdapat anggota 1A, mata 1 dan sisi angka, 2A mata 2 dan sisi angka, dan seterusnya sampai 5G, matanya 5, kemudian koinnya yang keluar adalah sisi gambar, 6G, mata dadunya 6, koinnya yang keluar adalah sisi gambar. Nah, ruang sampelnya berarti kalian tulis semua ini. Anggotanya itu ditulis semua adalah 1A, 2A,
Dan seterusnya silahkan dilanjut sampai dengan yang terakhir ada 6G, begitu. Banyaknya anggota ruang sampel, jangan lupa simbolnya adalah NS. Ada berapa? 6 ditambah 6. Oke, silahkan diisi NS-nya. Lanjut, berikutnya kita akan masuk ke rumus peluang. Peluang, simbolnya adalah PA, peluang kejadian A, adalah NA per NS. NA adalah banyaknya elemen kejadian A, dan NS adalah banyaknya elemen ruang sampel S. Contoh, dari seperangkat kartu bridge adalah ini yang biasa untuk bermain. Ada kartu hati, kartu wajik, kartu waru, kartu keriting. Yang masing-masing adalah bernomor 2-10, kemudian bersimbol kaki C as. Ini masing-masing gambar ada 13 kartu. Silahkan dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10, kemudian ditambah kaki C as gitu. Ini semuanya ada 13. Masing-masing ada 13. Sehingga kalau ada 4 gambar, maka kita punya NS-nya adalah 4 kali 13, 52. Begitu. Kemudian, bagian A. Tentukan peluang terambil kartu hati. Jika A adalah kejadian terambil hati, maka banyaknya anggota A. Kartu hati ini ada berapa semuanya? Ada 13. Maka PA, peluang kejadian A adalah NA per NS, yaitu 13 per 52. Boleh disederhanakan 1 per 4, begitu ya. Kemudian yang B, bernomor 5, kartu bernomor 5. Kartu bernomor 5 ada berapa? Nomor 5, ini nomor 5, ini nomor 5, ini nomor 5, ini nomor 5. Berarti NA ada 1, 2, 3, 4. Oke, maka nanti kalian bisa hitung peluangnya. NA-nya berapa, NS-nya sudah ada, maka peluangnya berapa, kemudian disederhanakan. Jelas ya? Lanjut. Pada percobaan melempar sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu genap. Perhatikan, melempar sebuah dadu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Kemudian muncul mata dadu genap. A. NA adalah banyaknya anggota mata dadu genap. Mata dadu genap adalah 2, 4, 6. Berarti ada 3. Boleh nggak Bu ditulis? Boleh. A-nya itu apa saja? 2, 4, 6. Kemudian NA-nya ada 3. NS-nya tadi ada 6. Maka peluang kejadian A, peluang kejadian muncul mata dadu genap adalah NA per NS, yaitu 3 per 6. Atau boleh disederhanakan 1 per 2. Begitu. Kemudian bagian B. Ini tadi bagian A. Mata dadu kelipatan 3. Yuk, daftarkan anggotanya. Mata dadu kelipatan 3. Apa saja? 3 kali 1. 3 kali 2. Ada lagi 3 kali 3? Masuk nggak di sini 1 sampai 6? Tidak. Karena 3 kali 3, 9. Di sini nggak ada mata 9. Maka cukup ini saja. Sehingga NA-nya berapa? Oh, oke, betul. Kemudian NS-nya berapa? Ini. Maka kalian bisa menghitung PA. Begitu ya, jangan lupa disederhanakan. Nah, perhatikan. Dari tadi kita menghitung, ini 1/4, kemudian yang B tadi sudah kalian hitung, kemudian ini yang A 1/2, dan yang B nanti kalian hitung. Itu kisaran nilai peluang adalah 0 sampai dengan 1. Terletak antara 0 sampai 1. Tidak ada yang negatif dan tidak ada yang lebih dari 1.
Apa artinya nilai peluang antara 0 sampai 1? Kalau peluangnya 0, itu artinya peluangnya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin gitu. Contoh yang peluang 0, misal begini. Pada percobaan melempar sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 10. Ada nggak di sini mata 10? Tidak ada kan? Maka nanti NA-nya adalah 0, kemudian NS-nya tetap 6. 0 per 6 adalah 0. Sehingga peluangnya 0. Apa artinya peluangnya 0? Tidak mungkin pada dadu keluar muncul mata 10 begitu, karena matanya hanya sampai 6 saja. Kemudian PA sama dengan 1. Artinya apa? Artinya peluang tersebut pasti terjadi. Gitu. Pasti terjadi. Next, frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Simbolnya adalah FH. Ada yang menyimbolkan sebagai FHA, boleh. FHA, boleh. Berarti frekuensi harapan kejadian A, yaitu PA kali N. PA-nya adalah peluang kejadian A, N-nya adalah banyaknya percobaan. Perhatikan contoh. Apa tadi? Kita tulis dulu ya, biar ingat ya. Frekuensi harapan adalah, atau frekuensi harapan kejadian A adalah PA kali N. Jika sebuah dadu dilempar 600 kali, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu 4. A. Muncul mata dadu 4. Oh, berarti anggotanya hanya begini. Maka NA-nya adalah, anggotanya berapa ini? 1. Pada percobaan melempar sebuah dadu, maka NS-nya berapa? 6. Sehingga PA-nya berapa? Adalah NA per NS, yaitu 1 per 6. Kalau PA-nya sudah ketemu, 600 kali sebagai apa? Sebagai banyaknya percobaan, yaitu N. Begini. Sehingga frekuensi harapan yang ditanyakan adalah PA kali N. PA-nya tadi adalah 1 per 6, N-nya adalah banyaknya percobaan, 600. Sederhanakan, maka hasilnya adalah 100 begitu. Dalam pelemparan uang logam NS-nya berapa? Betul, 2. Sebanyak 90 kali. 90 kali 90 dia sebagai apa? Betul, sebagai N. Banyaknya percobaan. Tentukan frekuensi harapan muncul sisi angka. Nah, silahkan dicoba. Diselesaikan. A. Kejadian muncul sisi angka. Maka anggotanya hanya A saja. NA-nya berapa? NS-nya berapa? Maka kita bisa menghitung PA. Setelah itu hitung frekuensi harapan, yaitu PA kali N. Begitu ya. Oke, lanjut. Peluang komplement. Nah, ketika kalian belajar himpunan, belajar diagram Venn, tentu kalian juga belajar tentang komplement. Komplement artinya bukan anggota, gitu ya. Komplement suatu himpunan biasanya itu ditulis sebagai PA komplement. Ini C-nya harusnya di atas ya, bukan di bawah. C-nya di atas sebagai pangkat. C-nya di atas gini. Nah, A komplement. C-nya di atas. PA komplement, simbolnya PA komplement begini, adalah 1 min PA. 1 min PA. Ini. PA-nya peluang komplement kejadian A, PA pangkat C itu peluang komplement,
PA-nya sendiri peluang kejadian A. Contoh, peluang hujan di kotaku adalah 0,42. Berarti PA 0,42. Tentukan peluang tidak hujan. Hati-hati. Tidak hujan tidak berarti terang, ya. Sehingga untuk komplement kalian cukup tambahkan kata tidak atau bukan di depan keterangannya itu. Misalnya, kejadiannya peluang hujan, maka komplemennya adalah peluang tidak hujan, bukan peluang terang, bukan peluang berawan, bukan, ya. Tidak hujan berarti ini A komplement. Maka PA komplement adalah 1 min PA sama dengan 1 min 0,42 adalah 0,58 ya. Coba dihitung lagi, benar nggak? 0,58 begitu. 0,58 ya, begitu. Untuk hati-hati untuk menuliskan komplement. Komplement itu bukan lawan ya, tapi kalian cukup memberikan kata tidak atau bukan gitu. Komplement adalah negasi. Berikutnya, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu tidak berjumlah 5. Maka kita bisa berangkat dari ini dulu. A untuk kejadian muncul mata 5. Muncul mata berjumlah 5. Maaf, agak jauh ini. Kejadian muncul mata berjumlah 5. Maka A kejadiannya, A adalah anggotanya yang jumlahnya 5. 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Berarti anggotanya 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Begitu. Banyaknya anggota A berapa? Banyaknya anggota A adalah 1, 2, 3, 4. 4. Maka PA-nya berapa? PA-nya adalah NA per NS. NA-nya berapa? 4. NS-nya ini semua. Ini semua. Dari 1,1 sampai 6,6. Ada 6 kali 6. Ada 36. Nah ini. Ini ada 6 baris dan 6 kolom. Berarti ada 36. Kalau disederhanakan, ada 1 per 9. Yang ditanya adalah tidak berjumlah 5. Maka A komplement yang ditanya. Berapa peluangnya, gitu kan? PA komplement adalah 1 min PA. Berarti 1 min 1 per 9. Kalau disamakan penyebutnya kan begini. Sama dengan 8 per 9. Begitu. Ini hasil untuk PA komplement. Berikutnya, nah nanti silahkan ya dihitung dari satu set kartu bridge, berarti tadi NS-nya berapa ya? Kartu bridge, ada NS-nya adalah 52. Diambil satu kartu, peluang mendapatkan bukan kartu as. Sekarang, kalau yang diambil as dulu, ada as apa saja? Oh, ada as hati. Terus ada as wajik. Kemudian ada as keriting. Gitu ya. As keriting. Kemudian ada maaf, ini harusnya as. Kemudian ada kartu as waru gitu ya. Ada kartu as waru. Begini, ini tanpa tanda kurung ini ya.
Kemudian berapa itu anggotanya? Anggotanya untuk A anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalian bisa cari, maka PA-nya berapa? Adalah NA per NS. Gitu ya. Kemudian hasilnya disederhanakan. Belum ketemu, yang ditanya bukan kartu as gitu. Berarti kan peluang A komplement. Ya kan? Bukan kartu as. A-nya itu peluang kartu as, maka bukan kartu as adalah A komplement, yaitu 1 min PA. Nah, yang ini tadi hasil ini untuk mengisi di sini. Oke, dihitung, silahkan dikerjakan sendiri ya. Berikut, jika peluang kejadian hujan dalam kurun waktu 30 hari adalah 17/30, ini hujan. Maka peluang kejadian tidak hujan. Nah, dalam kurun waktu 30 hari, sama ya 30 hari, tidak usah dipermasalahkan. Kalian harus perhatikan ini. Ini sebagai PA. Nah, yang ditanyakan adalah tidak hujan. Berarti mencari PA komplement, yaitu 1 min PA. Nah, silahkan dihitung. Next. Peluang kejadian majemuk. Majemuk itu kalau dalam bahasa Indonesia kan lebih dari 1 ya. Ini pun begitu. Peluang kejadian majemuk itu peluang yang lebih dari 1 kejadian. Berarti nanti ada kata hubung gitu ya. Yang pertama ada kejadian majemuk saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain tidak saling terkait atau tidak punya anggota yang sama. Tidak punya anggota yang sama antara himpunan A antara himpunan A dan antara himpunan A dan B. Nah, gitu, nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama bagaimana? Nah, kalau ada yang sama itu berarti dia kejadian majemuk saling tidak lepas. Punya anggota yang sama antara A dan B itu. Nih, PA union B adalah PA plus PB. Ini kalau saling lepas. Kuncinya apa? Dia menggunakan kata hubung atau. Nih, yang digunakan adalah kata hubung atau. Kemudian kalau saling tidak lepas, rumusnya ini PA union B adalah PA plus PB dikurangi PA irisan B. Ini juga sama menggunakan kata atau, tapi dia punya anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Kalau kejadian saling lepas, ini PA irisan B adalah PA kali PB. Kata kuncinya adalah dan. Nah, kata hubungnya dan. Gitu ya. Oke, mari berikutnya. Contoh. Jika Siska melempar 2 buah mata dadu, 2 buah mata dadu berarti NS-nya berapa ya? Betul, 36. Nilai semestanya adalah 36, ini sebagai NS. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4. A, peluang muncul mata dadu berjumlah 2. Berarti 1, 1. Gini kan? Ada lagi 1, 2, 1, 3 kan nggak mungkin berjumlah 4 ya. Pasti lebih besar dari 4. Pasti lebih besar dari 2 gitu ya. Ini. Maka NA-nya 2. Kemudian B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 4.
13, kok 13? 1, betul ya, 13 ya. 13, 22, 31 begitu ya. 40 nggak ada 0 kan ya, mata dadu 0 nggak ada kan ya. Maka NB adalah 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3. Nah, adakah sekarang? Adakah anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, berarti dia nggak punya irisan. Oke, perhatikan kata hubungnya atau. Maka dia menggunakan A union, belakangnya U gitu aja biar gampang. Belakangnya U berarti union gitu. A union B adalah apa tadi? PA plus PB gini. Atau kalau mau jadi satu saja rumusnya boleh untuk mengingat dikurangi PA irisan B. Ini salah ya, harusnya irisan. PA irisan B itu boleh. Atau mau pakai rumus ini aja boleh karena dia nggak punya irisan. Sama saja. Begini, PA adalah NA per NS. Kemudian PB adalah NB per NS gitu. Berarti NA-nya itu 2, NS-nya 36, NB-nya 3, NS-nya 36. 2 tambah 3, 5 per 36. Nah, ini nggak bisa disederhanakan. Nah, jawabannya adalah 5 per 36. Kemudian berikutnya, dalam pelemparan sebuah mata dadu, berarti NS-nya berapa? Betul, 6. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil atau prima. Silahkan daftarkan dulu untuk mata dadu ganjil. Oh, anggotanya 1. Ya, betul. Terus? Betul. Terus? Betul. Maka berapa NA? Sudah pintar. Berarti A tadi apa? 3, yaitu 1, 3, 5. B, daftarkan anggotanya. Mata dadu prima. Masih ingat prima? Bilangan prima? Oke, daftarkan anggotanya. 1 bukan bilangan prima. Mulainya dari 2. Lupa ya. 2, 3, 5. Ini anggota bilangan prima. Ini B. NB anggotanya 3. Adakah anggota A dan B yang sama? Ada nggak yang sama? A irisan B ada nggak? Ada yang sama, yaitu 3 dan 5. Maka ini anggotanya 3, 5. NA irisan B adalah 2, yaitu 3 dan 5. Maka peluang kejadian A atau B adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B dikurangi anggota yang sama, itu peluangnya berapa gitu. Silahkan diisi ya. Oke, lanjut. Dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 28 siswa suka matematika. Kemudian 22 siswa suka bahasa Inggris. 10 siswa suka kedua-duanya. Untuk mengisi diagram Venn yang begini, kalian harus mengisi tengahnya dulu. Ada himpunan matematika dan himpunan bahasa Inggris. Nah, tengahnya ini pasti yang suka keduanya. Yang suka keduanya siapa? Ini 10. Kemudian yang suka matematika 28. Supaya ada 28, 10 tambah berapa? 18. Nah, jadi sehingga yang suka matematika ini yang di dalam diagram, yang di dalam lingkaran matematika ini ada 18 ditambah 10. Kemudian yang suka bahasa Inggris berarti ada 22 dikurangi 10. Nah, ini untuk mengisi yang bahasa Inggris saja, nggak suka matematika, nggak ikut suka matematika ya. Cuma suka bahasa Inggris saja ini. Yang suka bahasa Inggris di lingkaran ini
22. Betul. Kemudian kita jumlah 18 tambah 12 ada 30, 30 tambah 10 ada 40. Padahal siswanya 45. Oh, berarti masih ada 5 siswa tidak suka keduanya, tidak suka matematika dan tidak suka bahasa Inggris. Berarti 5-nya di luar kedua lingkaran ini. Nih. Kemudian, jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Begitu. Maka kita akan mencari PA atau union B itu. Apakah ada anggota yang sama? Ada anak yang suka matematika sekaligus suka bahasa Inggris. Oh, ada ini. Maka kita pakai rumus PA plus PB min PA irisan B. Begitu. PA berarti NA per NS. PB berarti NB per NS. PA irisan B berarti NA irisan B per NS. A-nya siapa, Bu? Boleh. Matematika dulu boleh. Atau A-nya untuk bahasa Inggris dulu juga boleh. Sama saja. Misal, kita pakai matematika dulu. NA. Anggota A berarti yang ada di dalam lingkaran matematika. A itu matematika. B itu untuk bahasa Inggris. Nah, yang suka matematika tadi ada 28. Ini yang di lingkaran ini semua 28. NS-nya berapa? Satu kelas itu. Nah, ini siswanya itu seluruhnya dia sebagai NS. Berarti per 45 ditambah yang suka bahasa Inggris. Ada ini yang di dalam lingkaran bahasa Inggris berarti 22 per 45 dikurangi yang suka keduanya berapa? 10 per 45. Oke. 28 tambah 22 50 ya. Dikurangi 10 40. Gitu kan? Per 45. Silahkan disederhanakan. Bagi 5 bagi 5 ini ya. Nah, inilah jawabannya. Oke. Next, berikutnya. Peluang bersyarat. Nah, ini nggak usah pakai rumus ya. Kita main logika aja. Peluang bersyarat. Terdapat sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Perhatikan, ada sebuah kotak. Kotak isinya 5 merah, 3 kuning. Berarti satu kotak itu isinya berapa? 8 bola. Jika akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali, berturut-turut berarti ngambilnya 1, diambil. Terus nggak dikembalikan lagi ke kotak. Terus ngambil lagi 1 gitu. Ciri-ciri peluang bersyarat adalah ini. Hati-hati, tanpa pengembalian. Nah, ini. Maka peluang terambilnya keduanya bola merah adalah 8 bola tadi sebagai NS. Oke. Maka peluangnya adalah oke, perhatikan. Terambil keduanya bola merah. Berarti peluang terambil merah pada pengambilan pertama. Merah ada berapa? 5. Ruang sampelnya berapa? 8. Peluang terambil merah. Ini pada pengambilan pertama, 5 per 8. Kemudian diambil 1. Berarti sekarang nggak dikembalikan, diambil 1, sekarang nggak dikembalikan. Bola merahnya jadi berapa? 4, betul. Karena sudah diambil 1. Kuningnya masih tetap 3. Bolanya sekarang ada berapa? Ada 7. Nah, ini pengambilan pertama ya. Pengambilan pertama dan dilanjutkan dan berarti dikali. Pengambilan kedua, peluang terambil merahnya berapa? 4.
ruang sampelnya berapa? 7. Begini, oke. Disederhanakan. Ini bisa ya. 2 gitu ya. 5 kali 1, 5. 2 kali 7, 14. Itu. 3 kartu diambil secara acak tanpa pengembalian dari kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu. Ini sebagai NS. Hitunglah peluang bahwa kartu pertama yang terambil adalah kartu hati, kartu yang kedua dan ketiga hati juga. Oh, berarti semua hati. Hatinya ada berapa ya? Kartu hati. Hatinya kan ada 13 ya. Hati itu ada 13. Nanti kalian lihat lagi catatannya di depan. Kemudian NS-nya ada 52. Maka peluang terambil ketiganya hati. Jadi ngambil pertama. Ya kan? Nggak dikembalikan. Berarti NS-nya tinggal 52 min 1 gitu kan. Terus ngambil kedua juga nggak dikembalikan. Ngambil ketiga juga nggak dikembalikan. Maka peluangnya yang pertama. Peluang terambil kartu pertama. Hati masih 13. Berarti peluang terambil hati pada pengambilan pertama adalah 13/52. Dan hati pada pengambilan kedua berarti 13-nya dikurangi 1. 12/52-nya dikurangi 1. 51. Kemudian hati pada pengambilan ketiga 12-nya dikurangi 1. Kan tadi nggak dikembalikan, ya kan? Terus ini betul 50. Ini silahkan disederhanakan hasilnya berapa gitu ya. Oke? Selesai. Ternyata kita selesai sampai di sini. Itu. Selamat belajar. Nanti soal-soal akan saya berikan menyusul insya Allah. Semoga waktunya cukup. Oke? Selamat belajar. Semoga besok kalian bisa menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.